Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya di sini pribadi akan membawakan ataupun mempresentasikan hasil makalah yang saya bikin yang berjudul Bahaya Narkoba bagi Kesehatan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau nafza, mengacu pada kelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Narkotika dibedakan menjadi 3 kategori yang termasuk jenis narkotika adalah papaver, opium, metan, memasak opium, candu debu opium, dan lain-lain. Jenis-jenis narkotika. Yang ke-1, morfin. Morfin berasal dari kata Morpheus yang berarti dewa mimpi. Morfin adalah alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkotika ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Beberapa efek yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba jenis morfin adalah menurunkan kesadaran, menimbulkan euforia atau rasa bahagia luar biasa, kebingungan, berkeringat, pingsan, jantung berdebar-debar, gelisah, perubahan suasana hati, mulut kering, kejang lambung, produksi air seni berkurang, gangguan menstruasi, dan impotensi. Yang kedua, heroin, ataupun bisa disebut putau. Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Efek buruk yang ditimbulkan adalah melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, lemah otot, pupil mengecil, hilang kepercayaan diri, suka menyendiri, sering berperilaku buruk seperti berbohong, menipu, kesulitan buang air besar, sering tidur, kemerahan dan rasa gatal pada hidung, gangguan bicara. Yang ketiga, ganja, atau bisa disebut cannabis atau marijuana. Ganja yang bernama lain Cannabis sativation, Cannabis indica, adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkoba jenis ini dapat membuat pemakaiannya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Sebenarnya, tanaman ganja telah dikenal manusia sejak lama. Seratnya biasa digunakan sebagai bahan pembuat kantung dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Namun belakangan ini, negara-negara beriklim dingin pun mulai banyak membudidayakan tanaman ini dengan cara mengembangkannya di rumah kaca. Adapun bahaya narkoba jenis ganja bagi tubuh adalah denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur, sering merasa gelisah, berkeringat, nafsu makan tambah, sering berfantasi, euforia. Yang keempat, kokain. Kokain adalah jenis narkoba yang berasal dari tanaman Erythrocylon coca dari Amerika Selatan. Daun tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi
sangat cepat, sementara efek buruk lainnya bagi tubuh adalah dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan bagi si pengguna, sering merasa gelisah, menurunnya berat badan, timbul masalah pada kulit, mengalami gangguan pernapasan, sering kejang-kejang, sering mengeluarkan dahak, mengalami emfisema, turunnya selera makan, paranoid, gangguan penglihatan, sering merasa kebingungan. Yang kelima, LSD, lysergic acid. LSD adalah jenis narkoba yang tergolong halusinogen. Biasanya terbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Efek buruknya bagi kesehatan adalah sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu, sering terobsesi dengan apa yang ada dalam halusinasinya, sering juga mengalami paranoid akibat hal yang dihalusinasikannya. Yang keenam, opium atau opiat. Jenis narkoba yang terbentuk bubuk narkoba jenis ini dihasilkan dari tanaman bernama Papaver somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini bisa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Adapun efek buruk bagi kesehatan adalah memiliki semangat yang tinggi, sering merasa waktu berjalan begitu lambat, merasa pusing, birahi meningkat, timbul masalah kulit di bagian mulut dan leher, sering merasa sibuk sendiri. Jadi, kesimpulannya dapat disimpulkan apabila narkoba dikonsumsi oleh seperti masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba mengikuti tren dan gaya hidup serta bersenang-senang besar sekali, walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja. Tetapi hal itu bisa juga dimudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja. B. Pelajar. Di Indonesia, pencandu narkoba perkembangannya semakin pesat. Para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar pada awalnya. Pelajar yang mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok, karena kebiasaan rokok itu seperti sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajaran tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungannya. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja sebagai berikut: perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang timbulkannya. Masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba pun bukanlah menjadi tugas dari sekelompok orang saja, melainkan jadi tugas kita bersama. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan sejak dini sangatlah baik, tentunya dengan pengetahuan cukup tentang tanggulangan tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.